Rasulullah lupa biar nanti kita bisa tahu syariatnya seperti apa, tata caranya bagaimana seandainya kita juga lupa. Jadi sekali penupan itu enak tuntunan caranya solusi ini. Kemudian yang ketiga, at-tasliyah wa ta'azzi liman yaqa' minhu. Jadi itu juga sebagai hiburan bagi orang-orang yang misalkan terlupa sesuatu, khususnya dalam ibadah atau apa, tidak perlu sedih karena sesungguhnya itu sesuatu yang dimaklumi. Jadi misalnya kok gelo ya, buatan derek sholat maghrib amarga lali atau ketiduran misalkan, tidak perlu sedih karena di dalam syariat orang yang dalam kondisi seperti itu nanti ada solusinya, ada tata caranya, sehingga tinggal jalankan sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niku terkait dengan hikmah Rasulullah lupa. Terus selanjutnya di sini disebutkan kenapa kok bisa ada sujud sahwi, Bapak Ibu. Ada 3 alasan kenapa kita sujud sahwi. Sing pertama, imma ziyadatun fi shalah, rakaate nambah sehingga harus sujud sahwi, nggo ngelongi gitu. Au naqsun fiha, atau sebaliknya rakaate kurang kedah ditambah meleh, maka niku nggih nanti sujud sahwi. Atau asyak, ragu. Nah, ragu juga nanti menjadikan kita sujud sahwi. Kita masuk langsung ke hadis yang pertama mawon. Niki hadisnya rada panjang. An Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah, dari Muhammad ibn Sirin dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan bahwa shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda sholatil asyi. Suatu ketika Rasulullah sholat bersama kami di salah satu sholat asyi. Sholat asyi itu antara duhur nopo asar, artinya sama-sama 4 rakaat, dan itu terjadi di siang hari. Qala Ibnu Sirin wasamaha Abu Hurairah walakin nasitu ana. Ibnu Sirin periwayat hadis ini, Bapak Ibu, mengatakan sebenarnya Abu Hurairah, gurunya beliau Abu Hurairah, itu menyebutkan jenis sholatnya antara sholat duhur nopo asar, tapi saya lupa. Nah, niki jujurnya Ibnu Sirin di sini, dia lupa dan mengakui bahwa sesungguhnya saya lupa. Kemudian beliau mengatakan fasalla bina rakaataini, kemudian Rasulullah sholat dapat 2 rakaat. Summa salam, baru 2 rakaat kok malah sudah salam. Faqala ila faqama ila khasyabatin ma'rudatin fil masjid. Kemudian beliau langsung menuju ke sebuah kayu, ya, kayu yang malang gitu, apa ya namanya kita itu, ya intinya kayu sing dipalang neng atau neng. Ada kayu yang dia itu ma'rudah itu terlentang di dalam masjid. Fattaka 'alaiha, kemudian beliau bersandar di situ, bersandar di kayu tersebut. Ka'annahu ghadban, dan ekspresinya saat itu tuh kayak orang yang sedang marah. Para sahabat nggak berani bicara saat itu karena ekspresi Rasulullah saat itu dikatakan oleh Abu Hurairah seolah-olah beliau itu sedang marah. Wa wada'a yadahu al-yumna 'alal yusra, beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Wa syabbaka baina asabi'ihi, kemudian beliau jalin antara jari-jarinya. Beliau gini kan gitu. Dijalin, dirajut. Fa kharajatis sar'an min abwabil masjid, kemudian beberapa orang yang punya keperluan itu segera keluar, maksudnya menganggap bahwa sholat ini sudah
selesai, sudah tuntas. Jadi pada keluar yang sudah punya napa niku kepentingan. Faqalu qasuratis shalah wa fil qaumi Abu Bakrin wa Umar fahaba ay yukallimahu. Kemudian antar mereka itu ada bisik-bisik sing do keluar niki. Oh, apa sholatnya dikosor kali ya gitu. Kok loro tok gitu. Jadi mereka berhusnudzon bahwa sholatnya itu dikosor. Yang tadinya 4 menjadi 2. Tapi mereka nggak berani banyak omong karena di antara jamaah itu ada sahabat senior yaitu Abu Bakar dan Umar. Mereka berasumsi bahwa nek Abu Bakar sama Umar aja diam, ya masa kita mau protes itu. Kan mereka berdua itu orang yang paling paham dengan syariatnya Rasulullah. Akhirnya mereka ya berlalu aja gitu. Karena menganggap oh Abu Bakar dan Umar diam berarti ya wis berarti benar gitu. Kemudian setelah itu fa fil qaumi rajulun fi yadayhi tulun. Ada seorang laki-laki di antara jamaah itu yang dia terkenal punya tangan yang panjang. Tangan panjang di sini bukan pencuri ya Bapak Ibu artinya, tapi tangan panjang di sini itu artinya memang fisiknya punya tangan yang panjang, lebih panjang dari yang lainnya. Yuqalu lahu dzul yadaini, dia punya sebutan namanya parabane niku. Dzul yadaini atau orang yang punya 2 tangan yang panjang. Faqala, nah orang ini kemudian memberanikan diri bertanya, "Ya Rasulullah, anasita am kusiratis shalah?" Wahai Rasulullah, apakah Anda itu lupa atau jenengan itu mengkosor sholatnya? Jadi yang tadinya 4 menjadi 2 ini kan cuma enten 2 kemungkinan Bapak Ibu. Nek boten lali nggih di kosor. Tapi ternyata Rasulullah mengatakan lam ansa walam tuksor. Saya tidak lupa dan sholat tidak dikosor. Jadi romansane Rasulullah itu beliau mengerjakannya sudah 4 rakaat. Jadi ini istilahnya wong Jawa niku lali sak plengan gitu. Dia lupa tapi tidak sadar. Jadi beliau itu nggak sadar kalau ya sadar ngerjakan sholatnya sadar. Ning rumangsane sampun 4 rakaat padahal semua yang ada di situ merasa bahwa sholatnya baru 2 rakaat. Ngapunten ya Bapak Ibu, saya tadi makan ikan itu rene napa niki temangsang niku teng mriki. Makanya agak napa nggih syukur jasa pas banget. Nggih syukur jasa. Jadi apa agak serak-serak. Saya izin minum sebentar. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan la ansa wala tuksor. Saya lam ansa walam tuksor. Saya tidak lupa dan saya tidak mengkosor. Kemudian beliau sadar. Nah ini Rasulullah niku sadar bahwa ada yang salah dalam sholat tadi. Nah ini pemimpin yang bijak niku syukran jazakallah. Nah, beliau kemudian langsung bertanya kepada jamaah yang lain. Akama yaqulu dzul yadain, apakah benar yang dikatakan sama dzul yadain ini? Nek saya tadi salate 2 rakaat gitu ya. Kemudian para sahabat mengatakan, "Na'am, benar wahai Rasulullah." Akhirnya Rasulullah fataqaddama fa shallama tarak. Beliau kembali maju menuju ke pengimaman, kemudian sholat lagi. Dan sholatnya ini enggak dari awal Bapak Ibu, disambung. Jadi tadi kan sudah 2, kemudian kurang 2.
Maka beliau sholat, summa salam, setelah 2 rakaat nambah beliau salam. Summa kabbaro, kemudian takbir. Berarti di hadis ini tuh sujud sahwi dilakukan setelah salam. Jadi setelah assalamualaikum warahmatullahi gitu, kemudian assalamualaikum warahmatullahi gitu, kemudian beliau sujud. Nah, takbir lagi ya, takbir Allahu Akbar, sujud. Fasajada misla sujudihi au atwal. Beliau itu sujud sebagaimana sujud-sujudnya yang lain yang tadi, atau dikatakan lebih sedikit lebih panjang. Summa rafa'a ra'sahu fakabbara. Kemudian beliau bertakbir dan mengangkat badannya, posisi duduk lagi. Kemudian summa kabbara wa sajada misla sujudi, kemudian sujud lagi sebagaimana sujudnya yang biasa atau lebih panjang. Summa rafa'a ra'sahu, kemudian mengangkat kepalanya dan bertakbir. Kemudian ditanya farubama sa'aluhu summa salam, apakah beliau itu salam, apakah salamnya juga diulangi lagi? Maka fanubitu anna Imran bin Husain qala summa salam, maka saya itu mendengar kabar dari Imran bin Husain bahwa beliau itu salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan insya Allah hadisnya adalah hadis yang sahih. Apa yang bisa diambil dari sini Bapak Ibu? Ini ada khilaf, tapi kita langsung ke faedah mawon, karena biasanya di faedah sudah ada jawabannya. Yang pertama, faedah yang pertama adalah jawazu sahwi minal anbiya'i alaihimussalam fi af'alihim al-balaghiyah. Nabi, walaupun beliau itu adalah orang-orang anbiya ya, maksudnya nggak cuma nabi, tapi anbiya, semua nabi maupun semua rasul, walaupun mereka itu adalah orang-orang yang luar biasa, tapi mungkin sekali terjadi alpa atau lupa, karena mereka juga punya sifat-sifat sebagai manusia biasa. Illa annahum la yuqarruna alaihi, hanya saja sifat itu tidak menetap pada diri mereka. Maksudnya mboten terlalu banyak kados kita. Nabi Musa niku pernah ditangleti, tesih pidato ngeten khutbah, ditanya, wahai Nabi Allah, siapa orang yang paling cerdas, yang paling a'lam, yang paling pinter pada masa ini? Maka Nabi Musa beliau langsung menjawab, saya. Ya saya orang paling ngerti, tanpa menyebutkan biidnillah atau insya Allah ataupun sesuatu yang mengembalikan kepada Allah. Jadi beliau lupa saat itu langsung menyebut saya, walaupun itu benar karena beliau paling tahu tentang syariat saat itu, karena beliau yang diutus oleh Allah. Tapi ternyata Allah menilai itu sebagai sebuah kekeliruan, sehingga akhirnya Nabi Musa ditegur, dan Allah menunjukkan bahwa ada seorang hamba yang tidak kalah pinter dari dirimu. Bahkan Nabi Musa disuruh berguru dengan orang tersebut, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Khidir. Tapi Nabi Khidir ini orang pilihan Nabi juga. Beliau mengatakan, wahai Musa, kamu itu tahu apa yang tidak saya ketahui, dan saya tahu apa yang tidak kamu ketahui. Artinya semuanya aslinya sama-sama orang alim, cuman alimnya dalam bidang yang berbeda. Nek Nabi Musa itu lebih ke syariat, kalau Nabi Khidir itu kan lebih ke ilmu apa nggih? Nek wong sakniki ngarani ilmu laduni gitu ya, karena miladun karomah, atau ilmu yang sifatnya itu gaib. Tapi ya di sini gara-gara ini juga banyak orang tergelincir, khususnya orang-orang yang tasawufnya itu terlalu melenceng, sehingga menganggap Nabi Khidir itu sampai sekarang masih ada. Bahkan mereka kadang berhujah bahwa kalau mereka nggak sholat,
mereka itu nggak menjalankan syariatnya Nabi Muhammad, itu karena mereka punya guru Nabi Khidir yang saat itu ya beliau itu punya kekhususan sendiri dibandingkan Nabi Musa. Wallahu a'lam. Itu maksudnya saya ingin menggarisbawahi bahwa semua nabi itu mungkin saja lupa, termasuk Nabi Musa saja juga pernah lupa gitu nih. Kemudian yang kedua, al-hikam wal asrar allati tatarattab ala hadha sahwi min bayani tasyri' wa takhfifi 'anil ummah bil 'afwi 'anil nisyani minhum. Di antara hikmah tersembunyi kenapa kok Allah membuat Nabi Muhammad itu lupa, karena Allah ingin mengajarkan syariat baru, yaitu ketika umat muslim lupa saat menjalankan sholat, entah itu kurang atau kelebihan dan sebagainya. Ini sebagaimana Allah itu menurunkan penyakit kepada Nabi Muhammad berupa sihir, bukan berarti Rasulullah niku bentengnya lemah sehingga bisa disantet orang, enggak Bapak Ibu. Tapi Allah mengizinkan Nabi itu tertimpa musibah serangan sihir, tujuannya agar nanti umat Islam kalau terkena sihir tahu bagaimana caranya menangkalnya atau meruqyahnya secara syar'iyah gitu. Jadi ketika Allah itu membuat Nabi entah itu lupa, tertimpa sesuatu, maka itu sebenarnya terkadang untuk mensyariatkan sesuatu agar nanti umat Islam kalau terjadi kondisi yang sama tahu bagaimana harus bertindak. Kemudian selanjutnya juga sebagai takhfif, keringanan, agar apa? Agar di sini umat itu tidak perlu sedih kalau lalai dalam ibadah disebabkan karena lupa. Jadi hikmah yang lain adalah bahwa Islam itu memakfu atau memaklumi atau mengampuni orang-orang yang tidak sengaja melakukan sebuah kelalaian yang disebabkan karena lupa. Kemudian yang ketiga, annal khuruj minas sholati qabla itmamiha ma'adhani annaha tamat la yaqta'ha bal yajuzu albina 'alaiha wa itmamun naqis minha. Jenengan kalau misalkan sudah sholat kemudian setelah itu sadar bahwa rakaatnya kurang, maka jenengan boleh membangun sholatnya itu di atas sholat yang tadi tanpa harus mengulanginya dari awal, walaupun jenengan sudah salam dan jenengan sudah merasa wes komplit gitu. Biasanya kita itu kalau lagi banyak pikiran Bapak Ibu, kemudian datang ke masjid misalkan terlambat gitu, sehingga harus sholat sendirian gitu. Nah kemudian ketika sudah sampai rakaat 3 itu biasanya bingung gitu. Iki mau rakaat piro ya, papat apa telu apa ijek kurang apa wis bar gitu. Nah, akhirnya dia mungkin mencukupkan diri dengan salam, kemudian dia dijawel sama sampingnya mungkin gitu. Tadi kok sholatnya masih 3 rakaat gitu. Nah nek kondisi seperti ini jenengan tidak perlu mengulang sholatnya dari awal walaupun sudah salam. Jenengan bisa langsung berdiri, kemudian jenengan tambah 1 rakaat, kemudian jenengan setelah itu salam. Dan kalau berdasarkan hadis ini maka setelah salam sujud sahwi, walaupun ada pendapat ulama yang sujud sahwinya sebelum salam gitu. Mungkin saya ringkes saja nggih terkait dengan sujud sahwi niku sebelum atau sesudah salam. Nek menurut Imam Asy-Syafi'i semua sujud sahwi niku sebelum salam, apapun bentuknya sujud sahwi sebelum
salam. Nek menurut Abu Hanifah niku semuanya sesudah salam. Nek menurut Imam Ahmad bin Hambal maka beliau merincinya. Nek dia itu nambah rokaat atau kurang, misalkan kurang itu dia sudah salam, kemudian tahu kurang, maka dia harus nambah rokaat, maka niki salam sujud sahwinya setelah salam. Nek dia itu rokaatnya lebih, misalkan dia bingung 3 atau 2, maka dipilih 2, otomatis nanti rokaatnya akan nambah. Nah niki nanti sujud sahwinya sebelum salam. Nek kita kan kebanyakan orang niku kan kasusnya di kasus yang kedua tadi, bingung antara 2 atau 3, akhirnya nambah. Nah, maka setelah itu kita sujud sahwi sebelum salam. Itu yang sering dilakukan orang Indonesia, karena biasanya orang Indonesia nek sampun salam terus ngerti sholatnya kleru, kebiasaannya ngulang dari awal lagi, padahal nggak perlu, cukup napa niku nambah rakaat yang tadi napa kurang, maka setelah itu cukup sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang keempat, annal kalam fi sholbi sholati minan nasi la yubtiluha khilafan liman abtalaha bidzalika minal ulama faqad takallama fiha dzawil yadaini wan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dul musallin. Jadi ada beberapa ulama yang tidak membolehkan menyambung sholatnya lagi, kan wis ngomong gitu, wis ngomong, wis kepisah, misal zikir nopo guyon napa-napa ngoten nggih. Nah, maka disuruh bangun sholat dari awal lagi kalau dia lupa bahwa rokaatnya kurang dan memang benar diingatkan oleh orang lain bahwa sholatnya tadi kurang. Nah maka kalau dari hadis tadi terjadi perbincangan antara Dzul Yadaini dengan Rasulullah dan Rasulullah berbincang dengan para sahabat. Ini bukti bahwa ketika dalam kondisi lupa, kemudian waktunya belum terlalu lama dan sedikit terjadi perbincangan, entah niku nek dalam konteks yang lain mungkin dia berzikir atau apa gitu nggih. Kemudian kok dia diingatkan dan sadar bahwa tadi sholatnya kurang, maka dia boleh membangun sholatnya dengan cukup menambah tadi rokaat yang kurang. Nah ini bantahan bagi ulama lain yang berpendapat harus ngulangi dari awal. Nah, kecuali kalau yang keluar tadi kan ada yang sudah pulang itu Bapak Ibu. Mereka kalau sampai waktu sholatnya habis dan tidak tahu bahwa sholatnya itu salah, maka sudah dianggap sah sholatnya. Tapi kalau mereka tahu sholatnya salah dan waktu sholat masih ada, maka mereka harus mengulang. Dan kalau misal jedanya sudah cukup lama, apalagi sudah keluar masjid, maka dia sholatnya dari awal lagi. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya, sihhatu bina'i ma taraka minas sholati ala awwaliha walau tala al-fasl. Sahnya sholat menambah sholat yang tertinggal walaupun sudah terjeda, ada jeda yang cukup panjang, walaupun sebenarnya tidak ada takaran di sini Bapak Ibu. Panjang di sini kan karena jedanya Rasulullah niku sempat bersandar ke pohon, batang pohon, kemudian beliau itu sempat diam gitu sambil ekspresinya itu kelihatan marah gitu. Sudah ada orang yang mulai keluar, kemudian baru ada yang berani tanya kepada Rasulullah. Nah ini kan sudah terjeda cukup lama, nah, tapi tetap disahkan sholatnya karena memang Rasulullah dalam prakteknya tidak mengulangi dari awal. Wa kadzalika law nasiya sujud wa fa'ala ma yunafi shalah min kalami wa ghairihi.
Kemudian selanjutnya itu masih sambungan dari tadinya. Annal harakah allati min ghairi jinsi shalah la tubtilu shalah walau kasurat idza waqa'at minal jahil wan nasi. Sesungguhnya gerakan-gerakan yang tidak termasuk gerakan sholat tidak membatalkan sholat walaupun banyak ketika itu terjadi karena orang itu lupa atau tidak tahu. Jadi Rasulullah itu sempat melaku-melaku. Nah, itu bukti bahwa gerakan-gerakan tidak semua gerakan itu membatalkan sholat. Di sini buktinya Rasulullah beliau menganggap bahwa sholatnya yang 2 rakaat awal itu tetap sah walaupun beliau jalan-jalan. Kan beliau kan sudah ke belakang kemudian ke depan lagi gitu. Nah, jadi makanya nek di dalam napa niku madhab Hambali niku gerakan kalau memang ada hajahnya itu nggak membatalkan sholat. Misal jam tangan kita kok ganggu gitu, kendo nopo-nopo dikencengke, nah itu nggak masalah. Misal HP-nya kita kok berdering nggak berhenti-henti, niku nek dijarke mengke ganggu wong sak masjid. Lah nek jenengan madhabe telung gerakan batal nanti napa niku nggak bisa. Padahal kalau kita mematikan HP ini kan butuh ya berapa gerakan, nggak usah dihitung gitu ya. Nah jadi gerakan yang napa niku yang apa namanya yang sesuai dengan kebutuhan niku tidak membatalkan sholat. Jenengan nutup shaf misalkan harus geser atau maju itu tidak membatalkan sholat. Maka gerakan ada beberapa ulama yang memang membatasi gerakan itu tujuannya gen tidak bermudah-mudah dalam gerak. Maksudnya gerak apa? Gerak sing sia-sia. Contohnya gerak sing sia-sia niku napa Bapak Ibu? Ada orang yang punya kebiasaan ora gatele garuk-garuk gitu. Nah, misal garuki napa ngeten iki. Nah, napa nyetiti tangan. Nah, itu gerakan yang sia-sia, nggak boleh gitu. Atau ngeten ya. Itu nggak boleh karena nggak ada tujuannya. Pokoknya gerakan-gerakan yang bisa mengganggu kekhusyuan. Tapi nek gerakan-gerakan yang sekiranya bisa menambah kekhusyuan dan memang dibutuhkan, maka itu tidak mengapa. Kemudian selanjutnya yang ke-7, wujubu sajdatai sahwi liman saha fi shalah fazada fiha aw naqasa minha li yujbira bi shalah wa yargham bi syaitan. Jadi wajib sujud 2 kali atau yang biasa disebut dengan sujud sahwi bagi orang-orang yang lupa, entah itu menambah rakaat ataupun kurang rakaatnya, itu tujuannya untuk menambal kekurangan sholatnya dan untuk menyekat syaitan gitu ya. Gen setan ini tidak merasa menang karena sudah berhasil mengganggu sholat kita. Karena ngeten logikanya Bapak Ibu, kita itu bisa lupa di dalam sholat, khususnya rakaat sholat niku pasti karena pikiran kita disibukkan sehingga kita lupa. Karena nek kita fokus, insya Allah nggak akan lupa rakaatnya. Apalagi nek jenengan itu baca suratnya itu sambil murojaah disambung. Misalkan jenengan 1 halaman dibagi 4. Misalkan 3 baris, 1 halaman itu kan 15 baris. Nek dibagi 4 berarti pinten Pak? 4 3 gitu ya. Nah itu nek jenengan fokus, niku mesti akan tahu jumlah rokaatnya. Atau jenengan itu bacanya urut suratnya. Itu bagi yang fokus. Ketika orang lupa, itu biasanya terlalu banyak pikiran dan ditambah syaitan yang bikin was-was kita. Akhirnya apa? Ketika kita dalam kondisi seperti itu, kita bingung, sholatnya nggak khusyuk, syaitan yang menang. Nah, untuk menjadikan syaitan itu nggak seneng, maksudnya biar gagal upayanya untuk menghilangkan kekhusyukan kita dengan cara sujud sahwi tadi. Kemudian yang ke-9,
anna sujud sahwi yakunu ba'da salam idza sallama al-musalli an naqsi fi shalah wa ma adahu yakunu qabla salam wa huwa madhab Hanabilah. Nah, ini disebutkan bahwa kalau di dalam madhab Hanabilah atau Hambali, Imam Ahmad itu sujud sahwi dibagi menjadi dua. Nek kurang maka sujudnya setelah salam. Kurang niku maksudnya nek wis bar salate ning kurang sehingga harus nambah, maka itu sujudnya di setelah salam. Tapi nek rakaate kakeyan, yaitu dia dalam satu sholat niku kudune papat dadi 5, nah maka itu dilakukan sebelum salam. Kemudian di sini wa huwa tafsilu yajma al adilah, dan ini tafsil, ini untuk mengakomodir semua dalil yang ada. Jadi mengamalkan semua dalil yang ada, hadis-hadis yang ada. Khilafan liman qala as-sujud kulluhu ba'da salam wa huwa al-madhab al-Hanafiyah. Ini tidak seperti madhabnya Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, yang beliau itu mengatakan bahwa seluruh sujud sahwi dilakukan ba'da salam. Maka nek jenengan misalkan melu imamnya kok lupa, terusan akhirnya dia sholatnya yang harusnya 4 menjadi 5. Nek wong Indonesia ini kan biasanya sebelum salam dia sujud sahwi. Enten tiyang sing dia salam kemudian sujud sahwi, kemudian salam lagi, maka itu berarti dia mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah. Au kulluhu qabla salam, atau semuanya sebelum salam. Enten wong sing modele ra gelem mikir angel, ya wis pokoke sujud sahwi semuanya sebelum salam. Dan itu juga ada dalilnya, semuanya ada dalilnya, maka itu madhab Asy-Syafi'i. Nah, nek jenengan posisi makmum, sing penting manut imam mawon, sing penting manut imam mawon. Nah, imamnya orang sujud sahwi, apakah kita perlu sujud sahwi? Ya tidak perlu, karena imamnya yakin bahwa dia benar gitu ya. Nah, saya pernah Bapak Ibu imaman gitu ya. Imamnya ini nggak pakai kunut, terus dia sujud sahwi. Nah, menurut saya dia malah nanti menyelisihi sholatnya imam. Jadi kalau dalam masalah khilafiyah, nek imamnya misalkan nggak kunut, ya udah nggak usah kunut, walaupun anda itu mungkin memegang pendapat yang kunut. Sebaliknya, ketika imamnya kunut, walaupun anda itu tidak memegang pendapat yang tidak kunut, maka menghormati makomnya imam. Dan itu juga dicontohkan para ulama salaf bahwa ya nek imamnya kunut, ya udah kunut aja gitu, nggak masalah gitu, karena itu sifatnya al-khilaf al-mu'tabar ya, khilaf yang memang sudah apa namanya, sudah masyhur dari dulu dan ulama sudah sepakat untuk saling menghormati, khilaf yang diperbolehkan. Kayak sujud sahwi itu ya sebelum atau sesudah, yang penting manut imam saja. Kecuali anda sholat sendirian, maka harus sesuai dengan apa yang anda anggap paling benar. Kemudian selanjutnya yang ke-10, an-nasah wal imam lahikun lil ma'mumin litamamil mutaba'ah wal iktida. Ketika imam lupa sedangkan makmum nggak lupa, maka tetap harus ngikuti imam. Maksudnya di sini adalah kalau imam itu sujud sahwi, jenengan juga harus sujud sahwi, walaupun jenengan tidak lupa gitu. Jamaah Rasulullah itu nggak lupa gitu. Rasulullah lupa, maka saat itu semuanya ikut sujud sahwi karena mengikuti imam sebagai orang yang diikuti, yang muktada, orang yang diteladani atau yang diikuti pada saat itu, yang dimutabaati. Kemudian selanjutnya yang terakhir,
amat tasyahud ba'da sajdatai sahwi faqad qala fihi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah laisa fi syai' min aqwalihi sallallahu alaihi wasallam amrun bitasyahud ba'da sujud wala fil ahadits as-sahihah mutalaqah bil qabul ay yatasyahad ba'da sujud. Jadi sebagai ringkasan ini ada yang permasalahan apakah dalam sujud sahwi itu ada tasyahud lagi atau tidak. Maka jawabannya tidak ada ya, karena tidak disebutkan satu hadis pun Rasulullah tasyahud lagi. Jadi setelah sujud kemudian duduk, kemudian sujud, kemudian duduk, setelah itu langsung salam, tidak perlu membaca tasyahud ya. At-tahiyatulillah itu ya. Nah, jadi langsung salam. Nah, bacaan sujud sahwi itu sebanyak yang sering mempertanyakannya, karena yang beredar itu kan bacaannya subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Jadi maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Nah, itu memang tidak ada nasnya secara khusus, dalam artian bacaannya itu bacaan itu bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi itu ijtihad ulama. Dan kalau ada beberapa anjuran dalam hal seperti ini, maka dikembalikan ke hukum asal bahwa doa sujud itu nggih seperti yang biasanya gitu, yaitu ya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, itu boleh gitu. Yang jelas tidak ada bacaan khusus di dalam sujud sahwi, dan ketika Rasulullah tidak mengajarkan sesuatu yang khusus, beberapa ulama itu kalau ingin ambil aman lebih menyamakan bacaannya seperti sujud biasa. Karena ketika kita, apalagi ini dalam sholat nih, kalau mengkhususkan bacaan itu harus pakai dalil yang kuat. Jangankan bikin bacaan baru, masalah sayyidina mawon niku dipermasalahkan oleh para ulama, karena di hadisnya khusus tasyahud niku mboten enten tambahane sayyidina gitu ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nek teks tak, jadi ulama niku nek di luar tasyahud, di luar sholat niku bebas, nggak ada yang melarang menggunakan sayyiduna, habibuna atau apapun itu terserah. Yang menjadi masalah ketika ditarik ke dalam sholat, karena sholat niku tauqifi, harus benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah, shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi kalau ingin aman ya udah, Rasulullah ngajarinya seperti ini ya seperti ini gitu. Walaupun tetap kita menghormati seandainya ada yang ulama yang memang membolehkan sekalipun di dalam sholat membaca sayyiduna, khusus sayyid ya, karena yang lainnya kalau habibuna dan sebagainya kan nggak ada ya. Kalau sayyid kan memang ada hadis mengatakan ana sayyidu gitu. Rasulullah mengatakan saya itu sayyid, saya itu sayyid. Tapi kalau pengen aman karena ini di dalam sholat, ya sudah pakai lafadz yang sesuai dengan teks hadisnya gitu ya. Kemudian terakhir ada sebuah hadis yang mungkin saya baca juga ya, sedapatnya dari Abdullah bin Buhainah wa kana min ashabin Nabi, dan beliau termasuk sahabat Nabi. Beliau mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihimud dhuhra. Rasulullah itu salat bersama para sahabat salat duhur. Faqama fi rakaataini al-ulayaini wa lam yajlis. Kemudian beliau ketika waktunya tasyahud awal, beliau bukannya duduk malah langsung berdiri. Faqama nasu ma'ahu, maka orang-orang juga ikut berdiri. Niki berarti Rasulullah lupa nawa Bapak Ibu tasyahud awal. Nek sholat duhur nih kan 4 rakaat. Nek 2 rakaat pertama niki kan kita duduk tasyahud, namanya tasyahud awal. Nah Rasulullah suatu hari niku mboten tasyahud awal, beliau langsung berdiri. Nah niki jamaah, nek jamaah
niku nggak berani ngoreksi Rasulullah, karena setiap Rasulullah melakukan sesuatu niku para sahabat husnudzon, ya itu mungkin syariat baru atau gimana gitu. Nah akhirnya mereka semua ikut berdiri, tidak mengatakan subhanallah. Nah kita kan mesti langsung subhanallah 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 gitu ya. Nah ini karena saat itu Rasulullah masih hidup, sehingga sahabat ya wis ngikut aja berdiri. Hatta idza qada shalah, hingga akhirnya selesailah salat. Wa tadara nasu taslimahu kabbara wa huwa jalis. Dan semua orang itu menunggu bagaimana Rasulullah nanti salam gitu. Kabbara wa huwa jalis. Kemudian beliau ternyata bertakbir dalam kondisi duduk, fasajada sajadata ini. Ternyata beliau tidak langsung salam, tapi beliau ketika orang-orang mengira menunggu beliau itu akan salam, ternyata beliau malah bertakbir dan sujud 2 kali. Nah inilah yang disebut dengan sujud sahwi qabla an yusallim summa salam. Dalil kenapa sujud sahwi itu sebelum salam. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa Rasulullah melakukan sujud sahwi 2 kali sebelum salam, karena saat itu beliau lupa tidak melakukan tasyahud awal. Nah ini juga permasalahan Bapak Ibu. Ulama itu banyak mengkritisi imam-imam ingkang sudah berdiri kemudian diteriaki subhanallah. Nah nek sesuai dengan logika fikih, tasyahud awal niku hukumnya sunnah, sedangkan berdiri itu hukumnya rukun sholat alias wajib. Maka jenengan kalau sudah masuk ke rukun qiyam itu tidak boleh dibatalkan hanya untuk mengejar sunnah. Maka sebenarnya sing bener nek imam itu sudah berdiri, maka makmum tinggal ikut berdiri. Kecuali nek jenengan itu melihat imamnya belum sempat berdiri sempurna, maka imam itu boleh menarik tubuhnya kembali untuk duduk sehingga nanti dia tidak ketinggalan, tidak perlu sujud sahwi. Tapi kalau sudah terlanjur berdiri niku sudah seharusnya sholat tetap dilanjutkan, makmumnya tidak perlu subhanallah subhanallah, nanti tinggal di akhir ditambah sujud sahwi. Paham betul Bapak Ibu maksud saya? Nah, jadi kita itu karena gini, imam yo kadang bingung gitu nih. Dia aslinya sudah paham bahwa nek berdiri itu nggak boleh duduk lagi. Ning masalahnya makmumnya ra gelem ngadeg-ngadeg gitu. Makmumnya subhanallah subhanallah terus. Nah nek ora dituruti midun, kuwi subhanallah ngantek kapan juga ngati gitu kan. Ya, itu akan subhanallah terus gitu. Nah ini karena makmumnya juga belum paham, maka ya nanti tugas imam untuk memahamkan. Mungkin untuk pertama kali demi kemaslahatan sholat ya mau nggak mau imam turun. Kalau memang imamnya tahu bahwa makmumnya belum paham. Karena jenengan mengadeg terus nanti malah mudaratnya saya gede, karena jamaah akan semakin sering mengatakan subhanallah. Maka ya harus dijelaskan. Untuk saat itu nggak mungkin turun nggak masalah, tapi harus dijelaskan bahwa sesungguhnya kalau sudah qiyam sempurna itu tidak boleh menggugurkan rukun demi sunnah tadi. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Sebelum saya tutup ada yang ditanyakan, monggo nek mboten kita cekapkan. Sunnah muakkadah, gitu. Sunnah muakkadah. Jadi sebenarnya kalau ditinggalkan itu tidak masalah, gitu. Karena tidak ada ulama yang memasukkan sujud sahwi itu ke syarat sahnya sholat, gitu. Ya jadi sunnah yang sangat ditekankan lah, gitu. Jadi
sujud sahwi niku seandainya imamnya nggak sujudnya, ya sudah jenengan nggak usah sujud sahwi sendiri. Ngoten nggih. Jadi sujud sahwi itu tidak termasuk rukun sholat. Ada lagi? Ya nek pendapat mesti nanti ada yang mengatakan wajib juga. Ya, itu jumhur kebanyakan ulama. Karena nanti kalau dikatakan wajib, maka orang yang tidak sujud sahwi sholatnya otomatis tidak sah. Gitu. Nah padahal nggak seperti itu gitu. Ya, nek nggak sujud sahwi ya tetap sah kalau seandainya memang dhonnya itu kuat. Kan ada imam sing merasa misalkan loh saya itu yakin ini 4 kok gitu, sedangkan jamaahnya itu benten gitu nggih. Walaupun aslinya mungkin memang 5 yang harusnya dia kalau secara teori harusnya sujud sahwi karena lebih gitu. Kadang ada imam yang dia kelebihan, kayak saya sendiri lah, saya itu juga pernah nek sholat munfarid itu kadang itu kelebihan tapi saya merasa tidak lebih, baru tahu ketika dijawil kali sebelahnya gitu, tadi kok kamu sholatnya kayak kelebihan 1 gitu ya. Tapi kan saya punya keyakinan sendiri gitu, jadi asyak al yakin la yazulu bisyak ya, karena saya yakin saya 4 ya sudah, walaupun mungkin sejatinya aslinya memang kelebihan dan saya nggak sujud sahwi karena saya yakin 4 gitu ya, itu nggak masalah karena memang sesuatu dibangun di atas keyakinan. Al yakin la yazulu illa biyakin, itu kaidah yang lain. Ibadah itu harus diangkat dengan yakin gitu. Nek ra yakin berarti ya harus ngulang lagi gitu. Nah karena saya yakin ya saya merasa nggak butuh sujud sahwi gitu. Nah itu nek kaidahnya sujud sahwi wajib, saya bisa nggak sah sholatnya karena saya nambah rokaat tapi tidak sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab. Nanti bisa didalami lagi terkait dengan hukum sujud sahwi. Ngoten kita cekapkan nggih. Subhanallah, ada benarnya datangnya dari Allah, ini ada salahnya datangnya dari saya pribadi. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Ini ditutup pembawa acara napa sekalian? Ya, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.